Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama SD Integral pasti bisa. Allahu Akbar. Yes. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema 6, subtema 4, yaitu merawat tumbuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Selanjutnya di sini ada landasan tauhid, mencintai lingkungan kita yaitu dan menyayangi makhluk hidup yang ada di bumi ini. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 54 ya, yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Nah, di dalam arti ini, dalam surat ini, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, untuk patuh terhadap aturan-aturan Allah. Jadi, kita juga harus mencintai makhluk-makhluk Allah yang lainnya, seperti tumbuhan, hewan. Nah, untuk itu kita harus sama-sama menjaga lingkungan sekitar, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, supaya bumi ini tetap baik ya, bumi ini tetap selalu terjaga, indah, dan terasa nyaman. Nah, seperti di sini, halaman rumah Siti ditumbuhi berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga bermekaran indah sekali. Siti rajin merawat tanaman-tanaman tersebut. Nah, diberi pupuk, diberi air secukupnya ya, sehingga tanaman Siti terus tumbuh dengan subur. Nah, seperti pada gambar di samping ya, teman-teman. Nah, tentunya pupuknya harus sesuai dengan tanamannya. Kalimat tanya. Nah, di sini kita akan membahas kalimat tanya. Kalimat tanya itu apa? Nah, kalimat untuk menanyakan sesuatu. Penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya, misalnya. Nah, kata tanya itu apa saja, teman-teman? Nah, sebentar lagi kita akan tahu. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, tanda tanya seperti ini ya, teman-teman. Intonasi dalam kalimat tanya berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Nah, kalau kalimat tanya, misalnya Ustazah kasih contoh. Apa yang kamu lakukan hari ini? Siapa namamu? Mengapa kamu tidak datang ke sekolah? Nah, itu adalah intonasi kalimat tanya. Nah, kita akan membahas tentang apa saja kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini ada beberapa. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan berapa. Setiap kalimat tanya ini mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing. Misalnya apa? Apa itu kita tanya sesuatu. Misalnya, apa saja yang kamu lakukan hari ini? Misalnya, aku melakukan kegiatan belajar bersama. Nah, siapa itu untuk menanyakan nama seseorang. Di mana? Di mana itu untuk menanyakan tempat yang ditanyakan. Misalnya, di mana rumahmu? Kapan? Kapan itu menanyakan suatu waktu. Kapan kamu berangkat ke sekolah? Ya, jam 7 pagi misalnya. Mengapa? Nah, mengapa itu menanyakan terjadinya sesuatu ya. Mengapa kamu menangis? Nah, bagaimana? Bagaimana itu menanyakan proses atau pembuatan sesuatu. Misalnya, bagaimana cara membuat kue ini? Berapa, yaitu menanyakan jumlah benda atau harga dari barang tersebut. Misalnya, berapa harga buku ini? Gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman memahami kalimat tanya ini. Perbandingan. Nah, di sini ada 4 pupuk. Ada yang 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Nah, tentunya kita bisa tahu yang mana yang lebih banyak. Nah, di sini ada ukuran
1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, dan 10 kilo. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kilo. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Jadi kalau mau beli 20 kilo, maka ayah harus membeli 2 bungkus 10 kg. Ya, jadi 20 kilo. Nah, kita bisa membandingkan bungkusnya yang lebih kecil, yang 1 kg, kemudian agak besar yang 2 kg. Dan yang lebih besar lagi yaitu yang 10 kg. Nah, di sini kalau beri tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, 5 on ditambah 5 on adalah 10 on. Maka sama dengan 1 kg. Di sini ada 5 on ditambah 5 on ditambah 5 on, yaitu sama dengan 15 on. Jika kita jadikan gram, maka menjadi 1500 gram. Nah, di sampingnya ada 200 ditambah 200 ditambah 200, 600, sehingga 1500 gram lebih besar daripada 600. Dan di sini di nomor 3, 200 ditambah 200 yaitu 400 gram. Dan di sebelahnya ada 1 kilo, maka lebih kecil. 400 gram lebih kecil daripada 1 kilogram. Tugasnya kalian bisa mengerjakan buku paket halaman 87 dan 89. Jangan lupa sholat 5 waktu, murojaah, dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.